Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir, masih di surah yang sama, yaitu surah yang ke-20, surah Thaha. Pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-71 dari surah Thaha yang menceritakan tentang ucapan dari Fir'aun kepada para tukang-tukang sihirnya, yang setelah melihat mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian tukang sihir tersebut menyatakan keimanannya kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Mendengarkan pernyataan keimanan tersebut, maka Fir'aun kemudian berkata, seperti yang disebut pada ayat yang ke-71, qala, Fir'aun berkata, amantum lahu, apakah kalian, wahai para tukang sihir, kemudian secara tiba-tiba beriman kepadanya? Qabla an azana lakum, sebelum saya sebagai rajamu memberi izin kepada kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Sesungguhnya Musa itu adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kalian. Jadi apa yang diperlihatkan oleh Musa bukan mukjizat yang menunjukkan kenabiannya, tapi itu tidak lebih daripada sihir, seperti sihir yang kalian kuasai. Hanya sihirnya lebih hebat daripada sihir kalian. Maka digunakanlah istilah lakabirukum, pembesar kalian. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhal. Maka sebagai hukuman atas keimanan kalian, saya pasti akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan saya akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu azaban wa abqa. Dan setelah itu kalian pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal azabnya, siksanya atau hukumannya. Ini adalah ucapan Fir'aun yang menunjukkan ancaman kepada para tukang sihir, yang menyatakan keimanannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka apa jawaban dan reaksi dari tukang sihir tersebut? Disebutkan pada ayat yang berikutnya, ayat 72. Qalu, mereka berkata, lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Ya, kami tidak akan memprioritaskanmu, mendahulukanmu wahai Fir'aun, ala ma ja'ana minal bayyinat, dibandingkan dengan bayyinat, bukti-bukti yang telah datang, yang telah nampak kepada kami. Kalau kami disuruh memilih antara tunduk kepada ancamanmu dengan mengimani bukti-bukti yang telah diperlihatkan oleh Musa kepada kami, maka kami lebih memilih untuk mengikuti bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Nabi Musa. Jadi seperti itulah tujuan dari mukjizat, yaitu sebagai bukti kebenaran pengakuan kenabian. Itulah sebabnya mukjizat itu tidak bisa dipelajari, karena dia adalah kekhususan dari para nabi. Beda dengan sihir. Kalau sihir, maka dia berada dalam kapasitas kemampuan manusia untuk mempelajarinya. Meskipun secara syariat tidak diperbolehkan untuk mempelajari sihir, tapi secara kemungkinan ya mungkin untuk dipelajari. Tapi kalau mukjizat di luar dari kemampuan manusia untuk mempelajarinya. Mukjizat itu adalah pemberian Allah SWT kepada Nabi sebagai bukti bahwa pernyataan kenabian mereka itu adalah
benar adanya. Disebut dengan bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, keterangan yang nyata. Wallazi fatarana. Wawu di dalam bahasa Arab dan tentu yang digunakan dalam Al-Quran itu punya beberapa fungsi. Ada wawu yang berfungsi sebagai ibtidak, permulaan, diterjemahkan adapun. Ada wawu sebagai huruf ataf, kata sambung, diterjemahkan dan ada wawu yang berfungsi sebagai qasam, sebagai sumpah, diterjemahkan dengan demi. Misalnya yang berarti sumpah, ya, sering kita jumpai di dalam Al-Quran, wadduha, demi waktu duha, watin, demi buah tin. Wawu di situ adalah sumpah. Kalau yang sebagai ataf itu menghubungkan, bisa dua kata atau dua kalimat, diterjemahkan dengan dan. Nah, ulama kita mempunyai dua pendapat tentang huruf wawu di dalam ayat ini. Apakah dia berfungsi sebagai sumpah atau berfungsi sebagai ataf? Jika dimaknai sebagai sumpah, maka itu artinya para tukang sihir tadi yang beriman, yang kemudian beriman, itu bersumpah dengan mengatakan, demi Allah yang menciptakan kami. Ya, demi Allah yang menciptakan kami. Kami tidak akan mendahulukan ketundukan kepadamu wahai Fir'aun dibandingkan dengan mengikuti bukti yang sudah jelas yang datang kepada kami. Itu kalau dimaknai sebagai sumpah. Tapi kalau dimaknai sebagai ataf, maka maknanya adalah kami tidak akan mendahulukan ketundukan kepadamu dibandingkan bukti yang jelas dan dibandingkan dengan keimanan kepada Allah yang telah menciptakan kami. Itu perbedaannya ketika dimaknai sebagai ataf dan dimaknai sebagai sumpah. Nah, karena itu faqdima anta qadim. Ya silahkanlah Fir'aun, putuskan apa yang hendak kau putuskan. Tapi ingat, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya keputusan yang kamu ambil itu hanya berlaku di dunia saja. Ya, kamu punya kuasa di dunia saja. Itu pun hanya kuasa yang bersifat terbatas. Di akhirat nanti kamu tidak akan punya kuasa apa-apa untuk memutuskan satu perkara kepada kami. Inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana. Semoga dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Ya. Dan secara khusus kesalahan dalam hal sihir yang engkau paksakan kepada kami. Wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya Allah itu lebih baik pahalanya dan abqa, dan lebih kekal azabnya. Jadi ada 3 sifat yang disebutkan oleh para tukang sihir yang kemudian beriman tadi ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat yang disebut. Sifat yang pertama, fatarana. Allah yang telah memfitrahkan kami. Ya. Memfitrahkan itu maksudnya menciptakan yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Ini disebut dengan fatir, pencipta yang tidak ada contoh yang sebelumnya. Ya, kalau khalik, pencipta secara umum. Allah itu khalik, pencipta secara umum. Kalau disebut fatir, pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya. Disebut badi, yang mencipta dengan penuh keindahan. Meskipun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya biasanya diterjemahkan sama saja, pencipta. Jadi sebetulnya ada penekanan makna yang berbeda. Ketika disebut khalik, penekanannya adalah mencipta dari yang belum ada, kemudian menjadi ada. Ketika disebut fatir, pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya. Jika disebut badi, pencipta yang ciptaannya itu dipenuhi dengan keindahan-keindahan. Ini sifat pertama yang disebut oleh mereka. Kemudian sifat yang kedua,
Ya. Rabbina, Tuhan kami. Rabb itu menunjukkan makna bahwa dia yang menjaga kami, dia yang memelihara kami. Tidak sekadar mencipta kami begitu saja, tapi dia juga lah yang menjaga dan memelihara kami. Sehingga karena dia Rabb, maka kami mengharapkan agar kesalahan-kesalahan kami kemudian dihapuskannya. Karena keimanan itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum seseorang itu masuk dalam Islam. Ada orang tadinya di luar Islam, begitu dia masuk Islam, maka kesalahan-kesalahannya sebelum masuk Islam itu menjadi terhapus. Nah, sifat yang ketiga yang mereka sebutkan adalah wallahu. Wallahu. Nah, ini yang paling jami, yang paling menghimpun segalanya. Dari mulai dari fatarana, kemudian Rabbina, dan yang terakhir wallahu. Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun semua sifat-sifat jamaliyah, keindahan, dan sifat-sifat jalaliyah, sifat-sifat keagungan. Dia yang lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dalam memberi pahala, dan lebih kekal kalau dia yang memberikan hukuman. Ya, dibandingkan dengan engkau wahai Fir'aun. Ya, engkau mau menyiksa kami, siksaanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya siapa yang mendatangi Tuhannya dalam keadaan mujrim, melakukan dosa, fa innalahu jahannam, maka dia akan mendapatkan siksa neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan pernah mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Maksudnya apa? Ya, tidak pernah mati, tidak pernah berhenti merasakan siksa. Terus menerus dia merasakan siksa. Ya, apa yang dimaksud dan tidak hidup, yaitu tidak dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi kesempatan kita bertobat hanya pada saat kita hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia, inilah kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah SWT. Karena ketika kematian itu tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'tihi mu'minan, sebaliknya siapa yang menemui Allah SWT dalam keadaan beriman, qad amilas sholihat, dan dia melakukan amal soleh. Jadi syaratnya dua, harus beriman dan melakukan amal soleh. Karena ada orang yang beriman dalam hatinya, tapi dia tidak melakukan amal soleh secara zahir, maka dia tetap akan disiksa meskipun karena imannya tidak akan kekal dalam siksa. Mungkin ada juga yang melakukan amal soleh baik, tapi kebaikan itu tidak didasari oleh iman yang benar. Ya, ada yang bertanya, bagaimana dengan orang non-Islam, orang di luar Islam yang baik sekali, baik sikapnya, perbuatannya apa, tapi dia bukan orang Islam, apa dia selamat di hari kemudian? Ya, dia tidak akan selamat, karena syarat mendapatkan keselamatan itu dua, harus mukminan, beriman kepada Allah, dan yang kedua qad amilas sholihat, melakukan amal saleh. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh kasihan sekali, padahal baik sekali orangnya, kok dia tidak selamat? Karena dia tidak melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasarnya bukan liibtiga mardatillah, bukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang yang beriman dan melakukan amal saleh, maka Allah menjanjikan, wa ulaika lahumud darajatul ulah. Maka bagi mereka itu adalah derajat, tingkatan yang tinggi. Apa tingkatan tinggi yang dimaksud? Jannatu adnin, yaitu surga Adan, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tasakka, itulah balasan bagi orang yang tazakka, yang mensucikan. Dalam ayat ini tidak disebut apa yang disucikan. Jadi ada beberapa objek yang mesti disucikan. Satu, yaitu mensucikan harta kita. Harta disucikan. Harta disucikan dari cara memperolehnya dan kepada apa dia disalurkan. Kemudian mensucikan diri kita. Mensucikan diri baik secara zahir, disucikan diri dari najis, disucikan diri dari hadas. Kemudian mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Dan mensucikan sir rahasia diri kita dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya karena objeknya umum, banyak yang mesti disucikan, maka di ayat ini tidak disebut
Apa yang mesti disucikan? Ya, apa saja yang dituntut untuk disucikan, maka itu tercakup di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tasakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan tazkiyah atau melakukan proses penyucian. Bukan hanya penyucian diri, tapi juga mensucikan harta, mensucikan hati, mensucikan jiwanya, dan segala hal yang dituntut untuk disucikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu pengantar kajian kita malam ini. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.